di Inggris, di Kanada. Tuannya mereka hanya berkuasa di Indonesia misalnya. Di Indonesia juga nggak berkuasa, yang berkuasa polisi. Dikit-dikit lapor polisi, lapor polisinya kok dikit-dikit. Kasihan saya melihat orang ini. Coba kita dengar apa pembicara mereka nih. Bentar ya. Pak Udin. Sefriadi yang sudah 30 ribu menghadap Allah untuk menghadap saya balik menghadap Allah, saya menghadap Allah dengan mempermalukan Muhammad. Profesinya ngeri kawan. Si Supriyadi ini berharap dia kena azab. Rupanya ditantang sama si Saifuddin. Saya akan balik mengazab Allah. Gila memang orang-orang ini kawan ya. Tuhan pun dilawan kawan. Tapi kok nggak mati-mati ya. Sementara si Indra Wibowo mengapakan Tuhan Yesus mati. Agus Setan menantang-nantang Yesus mati. Terus akan hadir di sana. Ya, hari ini saya membuat judul Pak Saifuddin kena azab ya. 3 hari yang lalu video ini gencar dikumandangkan di tempatnya si apa ini? Ada ini si Beluhab ini. Dodi Sefriadi. Ya, orang ini tidak berakhlak. Kenapa? Demi untuk dapat viewers yang banyak, dia membuat judul yang memang lucu-lucuan ya. Detik-detik sekarat penghina azan Saifuddin Ibrahim 3 hari yang lalu ya. Nah, 722.000 kawan yang menonton. Ini dibuatnya juga 7 hari yang lalu, ngeri hidup Saifuddin Ibrahim ingin syahadat lagi. Akhir hidup Saifuddin ingin syahadat lagi katanya. Pokoknya kalau kalian lihat ini semua isinya nih. Saifuddin Ibrahim sedang meninggal dunia di Washington. Sampai dibuat Saifuddin Ibrahim. Masa Saifuddin Ibrahim membuat bisa seperti ini ya. Jadi kasihan aku lihat Beluhab ini. Mereka ingin membuktikan kemahakuasaan Tuhan mereka. Tapi nggak bisa kawan. Ya, Al-Ayubi Channel. Saifuddin Ibrahim histeria karena dikabarkan meninggal. Gawat kan. Saifuddin ingin mengazab Allah. Akhirnya dia menerima ini. Sangat mempelai rezeki Maisya Putra. Ya, kawan-kawan ucilim-ucilim ini. Sekarang mereka panik kawan. Karena untuk membuktikan kuasa Tuhan mereka nggak bisa. Tetapi kalau membuktikan kuasa polisi mereka bisa. Ya, tapi khusus untuk Saifuddin tidak berlaku kawan. Apakah mereka belum lapor polisi? Oh sudah. Tapi ada kekuasaan polisi menangkap Saifuddin? Tidak bisa kawan, tidak bisa. Jadi kepada Tuhan mereka mengadu nggak bisa. Kepada polisi mereka mengadu mental. Tidak bisa juga. Lantas mereka buatlah sebuah cerita seolah-olah Tuhan mereka maha kuasa. Dibilanglah Saifuddin sudah mau mati, sudah sekarat, sudah kena azab, sudah ini biar orang-orang bodoh. Kan orang-orang bodoh yang banyak menonton channel itu. Sebanyak 722.000 orang bodoh menonton video itu dan berharap Saifuddin mati. Tetapi setelah mereka menonton, mereka kecewa. Ternyata Saifuddin belum mati kawan. Inilah yang boleh dikatakan senjata makan tuan. Ya, Saifuddin belum mati, dia masih senang-senang saja, sehat-sehat saja. Bahkan dia katanya di judul videonya ingin mengazab Allah. Ngeri kawan Saifuddin ini. Apa maksudnya ini? Aku nggak ngerti ya. Nah ini nih coba. Bukan dia yang kena azab kawan. Coba ini. Saifuddin Ibrahim sedang meninggal dunia di Washington. Ya. Ini nih. Ini coba kalian lihat Reza. Apa ini yang buat Reza? Ini dibuat Reza. Saifuddin Ibrahim ingin mengazab Allah tanda tanya. Akhirnya dia menerima ini. Sangat memprihatinkan ini ya. Si Reza. Ya. 2 hari yang lalu. Saifuddin memulung-mulung katanya. Ya enggak masalah, penting bekerja, enggak merampok ya. Kalau yang merampok dikatakan berakhlak mulia kan lucu. Yang memulung dibilang menderita enggak berakhlak mulia. Kan jadi lawak-lawak kawannya. Oke. Sekarang kawan-kawan. Ternyata Saifuddin sudah bertemu dengan Dewi Bulan. Nah inilah kawan. Ada ceritanya. Ini diceritakan Saifuddin. Ini. Iya. Wah tambah gemuk Pak Saifuddin ya. Kayak bodyguard bodinya. Sehat selalu. Allah SWT belum mengazab dia sampai hari ini kawannya. Saya nggak tahu apa pertimbangan dari Allah. Biarlah Allah yang maha tahu. Dia yang maha tahu kenapa si Udin ini belum diazab. Atau gara-gara
kalung salib yang di dadanya ini ya kawan ya. Saya nggak tahu. Oh memang kayak film-film itu ya Saifuddin. Kalau ada kalung salib lari dia. Ya. Kita lihat juga. Ketemu Dewi Bulan dalam konferensi Murtadin Dunia di California. Wih, enak Pak Udin ini kawan. Ke California dia. Sementara Zulkifli mati-matian menghujat Kristen. Jangankan ke California, ke Kalicode aja dia belum. Kalicode dia belum kawan. Jangankan California. Ya. Sementara Pak Udin ini, sudah ke California. Belum lagi ke kali-kali dia. Ke kali-kali kawan. California, baru kali 5, kali 7, kali 8. Dia sudah ke sana itu semua kawan ya. Memang aku heran melihat Pak Udin ini. Sementara Zulkifli mati-matian menghujat, ke Kalicode aja pun belum pernah dia ya. Ngeri kawan. Ya itulah kawannya. Nah, kawan-kawan, Pak Udin di sini bercerita tentang apa? Kita lihat dulu pertemuan dia dengan Dewi Bulan ya. Enggak tahu-tahu kawan, sampai turun dari bulan Dewi Bulan menemui Pak Udin. Saya sekarang ada di Washington DC. Saya sudah diajak jalan-jalan, lihat ke sana kemari selama 2 hari ini. Tapi teman saya harus pulang duluan ke California karena ada urusan yang lain. Sebelum saya terbang ke Washington DC, itu 6 jam per terbang. Bahkan lebih, karena harus transit di mana kemarin, di Charlotte. Di sana ada 1 jam transit perjalanan. Yang perlu saya informasikan kepada penonton sekalian, terutama subscriber yang seiman dengan saya, kemarin seharian sebelum saya terbang ke Washington, ada konferensi internasional kaum murtadin datang dari berbagai negara dan membicarakan berbagai macam kronik penginjilan di dunia muslim kemana-mana, dan terutama menghadapi persekusi dan penghinaan-penghinaan saudara muslim ini. Itu sebabnya harus dihadapi dengan jiwa besar, dan korban dari kelakuan muslim ini, saudara-saudara, mengalami berbagai macam penderitaan, bahkan tidak kurang dari harta kekayaan harus hilang, nyawa pun harus dipertaruhkan di dalam memberitakan Injil keselamatan ini. Karena mereka itu main tangan, main kasar. Ya memang itu yang saya lakukan dulu. Dari kecil memang sudah diajarkan semacam itu, yaitu penganiayaan. Kemudian mereka tidak memiliki argumentasi untuk berdebat, untuk berdiskusi dengan baik itu. Selalu mengatakan kamu kafir, kamu masuk neraka nanti. Ya kalau nggak percaya nanti tunggu mati katanya. Lihat saja nanti katanya. Lihat Pak Udin kawan bisa terbang kawan. Lawak Pak Udin ini. Pak Udin katanya bisa terbang ya, menyaingi yang sono bisa terbang juga Superman. Terbang dia kawan. Ya. Nanti kalian bisa tonton video Pak Udin ya. Saya nggak usah putar lagi lah. Biar dia pun punya kesempatan videonya kalian tonton ya. Jadi di situ Dewi Bulan ketemu dengan Pak Udin ya. Mereka ya haru biru lah. Mereka saling berpelukan kayak Teletubbies, menangis ya.
kita harus pergi dari Indonesia. Gara-gara kalau kita bicara seperti Indonesia pasti masuk penjara katanya kan. Ya tidak apa-apalah demi iman. Mereka pindahlah ke Amerika. Ya. Dan makin lama nanti makin saya lihat mereka ini akan stres. Dewi Bulan minta diazab, enggak bisa diazab. Pantaparagi enggak bisa diazab. Semua enggak bisa diazab. Jadi si Baluhab tadi selalu membuat tulisan video-video. Seolah-olah mereka ini sudah kena azab lah, sudah kena penderitaan lah, dibayar tunai lah katanya kan. Karena ada video si Baluhab itu tentang Dewi Bulan. Sudah dibayar tunai katanya. Dewi Bulan santai-santai aja. Siapa namanya tadi itu ya? Siapa namanya? Tunggu dulu. Ini. Banyak kali videonya itu. Dodi Sefriadi. Ini. Setelah saya tonton videonya, nggak ada yang bermutu kawan. Dia hanya ingin mendapatkan penonton yang banyak. Ya biasalah gaya-gaya mereka ini kan sudah dalam kondisi sudah tidak punya uang lagi. Jadi itulah cara mereka untuk mencari uang. Nggak lebih dan tidak kurang ya. Tunggu, ada Dewi Bulan dia buatnya itu, tunggu. Videonya lah aku lihat dulu ya. Saya kadang heran lihat orang ini kawan. Dewi Bulan dibayar tunai kayak ini. Wajah ini. Dia marah sekali kawan. Tapi dia marah nggak bisa apa-apa. Itu sialnya dia kawan. Mau mengadu ke Tuhan. Tuhan mungkin lagi nggak mau nerima aduan. Memang kantor polisi kalian buat. Enggak gitu kawan. Mungkin Tuhan belum merespon, itu aja lah. Akhirnya lapor ke polisi pun tak beraya kawan ya. Ini. Lapor ke MUI dulu biasanya ke MUI. MUI pun tak berdaya, lapor ke polisi berharap ditangkap nggak bisa juga ini. Ya. Wanita akhir zaman Allah laknat ini wajah aslinya ya. Entah yang mana dilaknat, tidak ada yang dilaknat kawan. Ya. Memang orang ini sudah panik entah apa. Tapi gara-gara judul-judulnya itu kawan, banyak orang ini nggak sadar orang ini kawan. Orang ini membuat promosi gratis. Ya. Ketika dia menampilkan ini, video-video ini sampai yang nonton 700, ini 1 juta. Nah, detik-detik Syafuddin Ibrahim di azab Allah, pedih sekali hidupnya. 1,1 juta orang yang nonton 9 hari yang lalu kawan. Nah, ini. Kan bodoh orang ini. Tanpa sadar mereka promosikan itu Pak Udin Barudin. Dan orang pasti akan menonton channelnya itu. Ya, begini toh wajah Islam itu sesungguhnya. Sama dengan ketika dia juga menontonkan Dewi Bulan. Ada dibuat yang nonton sampai ratusan ribu. Yang nggak mau dia ini membuka diri supaya orang menonton dan mengetahui channel itu kawan. Jadi ya terima kasih, makanya aku bilang orang ini goblok. Hanya untuk mencari uang dan popularitas dia buat itu sehingga orang menonton. Orang menonton lama-lama suka nonton, lama-lama murtad. Bukannya orang itu membentengi iman, enggak. Ya, enggak bisa dibentenginya itu kawan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membuktikan Tuhannya Maha Kuasa. Buktinya Udin sampai saat ini sehat-sehat. Buktinya Paul Song tambah gendut, tambah liar berbohong kemana-mana. Isi perut si Paul Song kan kotoran semua dengan bohong-bohong itu ya. Buktinya Dewi Bulan juga sehat-sehat saja. Bahkan makan babinya lancar, tambah dia cantik. Dia ada fotonya dikirim di Facebooknya. Saya intip. Dia berfoto dengan si Dok-Dok. Dengan doktor siapa namanya itu ya. Yang dari India itu. Dia slow kawan. Hidupnya nyaman di Amerika. Atau begini kawan. Bahwa Tuhan mereka tidak berkuasa di Amerika. Apa begitu? Saya nggak tahu pula kawan. Apa Tuhan mereka tidak berkuasa di Inggris. Di Kanada. Tuannya mereka hanya berkuasa di Indonesia misalnya. Di Indonesia juga nggak berkuasa, yang berkuasa polisi. Dikit-dikit lapor polisi, lapor polisinya kok dikit-dikit. Kasihan saya melihat orang ini. Coba kita dengar apa pembicara mereka nih. Bentar ya. Pak Udin. Sefriadi yang sudah 1 bulan cuma azab Allah. Untuk mengadab saya balik mengadab Allah. Saya akan azab Allah dengan mempermalukan Muhammad. Profesinya Ngeri kawan. Si Supriyadi ini berharap dia kena azab. Rupanya ditantang sama si Saifuddin.
saya akan balik mengazab Anda. Gila memang orang-orang ini kawan ya. Tuhan pun dilawan kawan. Tapi kok nggak mati-mati ya. Sementara si Indra Wibowo mengapakan Tuhan Yesus mati. Agus Setan menantang-nantang Yesus mati. Kok ini dia bisa-bisanya manusia mau mengazab Tuhan. Aduh, udah gila kali otaknya ya. Tapi saya nggak tahu lah kawan. Apa Tuhan tidak berkuasa di Amerika? Saya nggak tahu. Apa Tuhan tidak berkuasa di Inggris? Salman Rushdie sampai hari ini tidak mati-mati. Padahal dicucuk kemarin. Apa Tuhan tidak berkuasa lagi di Jerman? Di Belanda? Paul Song nggak mati-mati? Bagaimana ini? Oh ya sudah, minta laporan polisi MUI. MUI pun tidak berguna. Aduh. Ada Dewi Bulan buat video terbaru, nanti kita bahas ya. Aduh, nangis Bombay lagi MUI kata Dewi Bulan. Kebenarannya kita nggak tahu lah ya. Karena itu kan hanya urusan Dewi Bulan dengan MUI. Saya heran Dewi Bulan kok banyak mata-matanya ya, hampir di seluruh dunia. Ya, coba lihat kawan. Bisa-bisanya Pak Udin ini menantang Tuhan. Kalau saya kayak mereka ini kawan, aduh sudahlah. Kan hina sekali Tuhan kita ditantang mau diazab oleh manusia. Kalau Tuhan Yesus cobalah bilang gitu. Kalau nggak diazab langsung kau. Nah ini lihat coba ya. Si ini penonton Dodi Sefriadi yang sudah 300 ribuan itu coba berdoa bersama untuk mengadab Allah. Untuk mengadab saya. Saya balik mengadab Allah. Saya akan azab Allah dengan mempermalukan Muhammad. Profesinya bukan pengkhotbah aja ya, tapi pengumpul botol-botol juga ya. Coba lihat tuh Saifuddin Ibrahim, betapa sengsaranya hidupnya di negara orang lain. Inilah si Luhab kawan. Katanya memungut-mungut ini nih hidupnya sengsara. Enggak lah. Dia bergaji 15 juta juga setahun hanya gitu-gitu ya. Tapi itu kan dulu mereka punya misi kemanusiaan. Kan orang itu bodoh tolol kawan. Sudah jelas dilihatnya ada yang syuting. Kalau ada yang syuting artinya apa? Video ini disengaja, namanya juga ngonten. Tapi karena dia tidak bisa membuktikan kuasa Tuhannya, dianggap itulah azabnya Saifuddin. Tolong lihat saudara, dia sampai menjadi pemulung di negeri orang kan ya. Itu ngonten goblok ya. Dia mah slow-slow saja. Ya, karena mereka nggak bisa lagi kawan apapun itu. Untung nggak Saifuddin waktu itu celananya robek. Kalau sempat robek terus dimasukkan video dan sampai kepada orang tolol itu, maka dia akan bilang, wah Saifuddin sekarang sudah kena azab, celananya sudah bolong. Sudah jauh-jauh dia ke Amerika celananya bolong. Katanya nampak pantatnya. Katanya. Aduh. Gak ngerti lah melihat ketololan ini dipamerkan kawan ke seluruh dunia. Ini kan ada tukang syutingnya kawan. Lihat dulu. Kalau ada tukang syuting berarti dia kan ngonten. Nah. Harus menjadi seorang pemulung kayak seketika kehidupannya. Pegang. Wis. Yang dulunya kaya raya seketika anjlok. Kaya raya bagaimana Pak Udin? Aduh dia masih kaya juga kok di Indonesia. Hartanya kan dibawa lari istrinya itu semua. Ya biarin aja dia di situ di Amerika juga masih kaya. Gemuk dia. Malah gemuk dia di Amerika kawan. Nah, dengar ya. Baik-baik ucapan saya. Tidak akan ada orang yang hidupnya sejahtera menjadi penista agama Islam. Dengar baik-baik ucapan saya. Untung dia bilang, dengar baik-baik ucapan saya. Coba dia bilang, dengar baik-baik firman Tuhan. Itu beda. Kalau dia bilangnya dengar baik-baik firman Tuhan, betul. Tidak ada orang yang akan sejahtera hidupnya kalau menghina Tuhan. Betul karena firman Tuhan. Untung dia bilang, dengar baik-baik ucapan saya. Ucapan kau itu sampah tolol. Buktinya Paul Sang selo-selo meskipun sekarang jadi pengemis stiker. Enggak masalah. Hidupnya gemuk itu menandakan cacingnya juga senang. Artinya badannya itu penuh asupan gizi kawan. Aduh sengsara katanya. Dewi Bulan kaya loh. Sampai sekarang Dewi Bulan santai. Jadi si Baluhab ini sudah nggak bisa lagi ngapa-ngapa kawan. Jadi diputar-putar balikannya lah. Perkataan-perkataan bodoh dan tolol dipertontonkan sama semua orang. Nah ini dengar ya. Tidak akan ada orang yang hidupnya sejahtera menjadi penista agama.
dia kaya raya ketika langsung anjlok kehidupannya. Pegang baik-baik ucapan saya. Tidak akan ada orang yang hidupnya sejahtera menjadi penista agama Islam. Tidak ada orang yang hidupnya sejahtera menjadi penghina agama Islam. Tidak tahu dia nih Dewi Bulan hidupnya sejahtera. Kan goblok kawan. Sok-sok buat pernyataan. Untung dibilangnya pegang baik kata-kata saya. Coba kayak sang debater. Potong kupingku ini aja. Berani dia gitu kawan. Ku datangi dia, ku potong kupingnya. Ku buktikan Dewi Bulan kaya. Si Dakdok kaya. Siapa lagi nama itu? Christian Prince. Baru siapa lagi? Macam lah. Batros. Batros itu kan. Oh banyak hartanya itu kalau bicara harta. Zakaria Batros. Aduh sudahlah kawan. Mereka ini hanya panik saja ya. Karena nggak bisa apa-apa. Mereka sempat si Saipudin ini katakanlah mati. Oh senangnya bukan kepalang kawan. Ingat kalian ketika MKC dulu masuk rumah sakit segala macam. Oh senang mereka. Oh mati lagi nih dok kena azab. Sekarang dia slow-slow aja di penjara sana. Dihadapinya. Kalau kata Yesus tidak mati, tidak akan mati tuh kawan. Dilindungi Yesus dia sampai tidak mati-mati. Kecuali nanti dia misalnya dibunuh sana atau diracun. Kenapa kita bilang itu? Bisa jadi kan, kita nggak tahu. Kenapa? Contohnya dia dipenjara kasih kotoran dipukuli. Nah itu kan sudah perbuatan yang nggak baik itu kawan. Ya. Jadi mereka sudah nggak bisa lagi mau nangis ke Tuhan, air matanya kering nggak ditolong Tuhan. Bahkan pergi pun dia, Edi Prayitno pergi kan katanya mereka kalau berdoa di Mekah itu, jadi wah doanya lebih didengarin. Nggak akan ada guna, nggak guna. Pikirlah kalau nggak percaya, doakanlah dia sana, tidak akan mati tuh. Selagi Yesus bilang tidak. Makanya aku bilang, apakah kuasa Tuhan tidak berlaku di Amerika? Apakah kuasa Tuhan tidak berlaku di Belanda? Dan di lain-lain tempat? Tapi kuasa Yesus berlaku di mana-mana. Di Indonesia contoh barang ketiga yang mati. Sang penghujat mati semua. Dikentutinya Bible. Habis mengentuti pengakuan anak langsung stroke dia. Kan luar biasa kawan. Aduh. Ya kawan-kawanku ya. Itulah kasihan aku sebenarnya melihat mereka. Tapi bisa apa ya. Oke. Kita bincang-bincang santai dulu ya. Silakan yang mau naik. Tapi jangan menghujat ya. Kita nggak boleh menghujat kawan. Tapi kalau kita bicara fakta, iya contoh. Misalnya Paul Zhang belum kena azab. Itu kan fakta, memang belum mati-mati. Contoh Tamparagi belum kena azab. Padahal si Zain kemarin bilang, tanggal 31 kau lihatlah dia pasti, kalimat pasti ini yang ngeri. Pasti mati, karena enggak mati-mati kawan. Besoknya si Julius Setiadi tayang. Tamparagi sudah mati, buktinya dia tidak pernah tampak lagi wajahnya. Suara bisa ditiru begini-begini. Percaya si Zain kawan. Kan orang ini menyesatkan saudara-saudaranya sendiri. Percaya dia, lihatlah sudah mati si Tamparagi. Julius sudah buat itu. Kan bisa orang buatlah. Ternyata tidak ada mati kawan. Sama dengan ini. Si Baluhab tadi bilang, wah dia udah gini-gini. Walah aduh. Gak ada itu. Kasihan aku melihat kalian. Aduh. Kau buat judul bombastis, dia nggak orang kau penipu, pembohong. Gak ada guna. Oh dia jadi gelandangan. Orang divideokan. Artinya orang sedang buat film. Mana ada orang, kecuali diam-diam pas lagi memulung dia kan. Divideokan. Ini kan enggak ada yang bicara. Oh ya Pak ini ya. Ini. Alah. Itu menghibur kalian biar senang. Kan perlu kami kasih kalian reward lah. Atas ketololan kalian dikasihlah reward. Sampai Saipudin. Rewardnya apa? Dia buat seperti dia mengemis atau apalah ya. Pemulung. Padahal kan tidak kawan. Nah, itu ada yang menyutingnya. Mobil orang tua aja memasukkan barang-barang pulungan itu. Mobil mewah warna merah. Saya pernah lihat. Ya mereka nggak bisa apa-apa lagi. Mau apa lagi ya kawan-kawan ya. Aduh kawan.